Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini seperti yang sudah dijadwalkan, alhamdulillah kita bisa melaksanakan agenda webinar kita dan insya Allah seperti yang juga sudah disampaikan, kita akan live di grup Segala Ada Striker ya. Sudah hadir bersama kita alhamdulillah founder dan owner dari Rauna. Kalau dulu saya awal tahunya itu Rahnam, saya nggak tahu apakah masih ada atau ada rebranding atau seperti apa, nanti kita akan coba dengarkan dari beliau. Sebagai pengantar, sahabat-sahabat sekalian, Rauna ini salah satu brand busana muslim nasional yang sudah ada hampir di semua jaringannya, hampir ada di semua kota di Jawa, mungkin juga sudah ada di Sumatera. Kemudian pertama kali saya berkenalan dengan beliau ini, kalau ketemu pertama kali tahun 2018 di satu acara di daerah Slawi di Jawa Tengah, dan hari ini beliau akan sharing, akan cerita bagaimana beliau berubah kuadran arus kasnya. Ya, kalau kita pernah dengar istilah cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, yang saya tahu beliau awalnya adalah seorang karyawan, tapi kemudian di tahun kesekian beliau memutuskan untuk berwirausaha. Dan salah satu hal yang pernah saya dengar dari beliau waktu itu, bercakap-cakap, saya lupa apakah waktu perjalanan ke bandara dari Sidoarjo mau ke Juanda begitu, atau di mana saya lupa, berapa kali kita ketemu. Ketika berubah kuadran tersebut, pesan beliau adalah siapkan dana cadangan untuk kita untuk beberapa bulan gitu ya, karena untuk memulai bisnis itu tidak serta-merta langsung bisa menghasilkan. Ini saya masih ingat betul ya apa yang disampaikan oleh beliau. Saya nggak tahu beliau masih ingat atau enggak kapan menyampaikan itu. Tapi saya ingat betul beliau menyampaikan itu kepada saya gitu waktu itu. Nah, jadi insya Allah sore ini kita akan dengar bagaimana beliau bisa bertransformasi dari seorang employee, kemudian menjadi self-employee, dan sekarang ada di kuadran, sebenarnya sudah ada di kuadran investor nih beliau ini gitu. Kita dengarkan saja. Oke, kita kenalan dulu. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman Awaludin. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah baik. Ya, ini di kantor ya, ruang kerja atau ruang apa nih? Saya Ya, masih di kantor ini, Pak. di kantor ya, siap ya. Oke. Ya, kita jarang pulang, Pak. Kadang-kadang belum tentu sebulan sekali pulang. Oh, I see. Oke. Jadi apa yang pernah saya datang ke sana itu juga ada tempat untuk tinggal berarti ya, Pak Heri ya? Iya, Pak. Kalau lagi musim-musim harus nungguin kantor kayak hari ini, ya kita tidurnya di kantor. Tinggal Masya gelar Allah. tikar jadi. Ya, Masya Allah. Iya, iya. Baik, Pak Heri. Jadi seperti yang tadi disampaikan di prolog, kita akan coba mengupas itu ya, Rauna, Kita Rana, ngobrol-ngobrol apa ini kita? ngobrol-ngobrol ya. Ya, karena kan kita ini sekarang ada beberapa mitra marketer di Segala ini sekarang yang sudah terdaftar itu kurang lebih ada 650 marketer, Pak Heri, yang terdaftar ya, mulai dari chief of distributor, kemudian ada distributor, agen, retailer. Nah, Ini kemudian yang ikut live hari ini bisa ikut tanya nggak tuh? eh nanti saya coba ya. Mungkin kayaknya kalau nanya di live Facebook ya, nanti saya coba monitor juga di live Facebooknya. Tapi kalaupun tidak ada, ya kita sharing-sharing, kemudian nanti pertanyaan, dan kita juga mungkin kalau memungkinkan, kemarin saya ada request ada door prize gitu ya. Nah, nanti kita challenge di grup tersebut itu insya Allah. Dan Iya, itu kan door prize-nya buat yang nanya. betul, Kalau nggak ada betul. yang Nanti nanya, yang nanya di kalau Facebook. nggak ada yang nanya, door prize-nya nggak dibagi. Itu Ya, Mbak nanti Diva yang sama nanya Mbak di Susi Facebook. sudah siap nulis itu. Ya, ya. Ya, nanti kita lihat di Facebook tersebut ketika live ini apakah ada yang berinteraksi eh, atau sesudahnya gitu ya. Karena sekali lagi eh, harapan dari agenda kita ini adalah bagaimana teman-teman marketer ini bisa lebih mengenal produk Rauna ya. Kalau dari data yang saya punya dari
penjualan saat ini ya best sellernya di Segalada itu dari brand Rauna ya. Ada beberapa transaksi yang terjadi, nah ini masih dipegang oleh Rauna. Jadi kemarin ketika saya meluncing atau mengeluarkan ide ini, dari teman-teman ada request ya kita mulai saja dari yang best seller seperti itu. Gitu, Pak Eri. Jadi insya Allah nanti untuk door prize, untuk challenge kita akan update juga di Facebook-nya ya. Oke. Baik, kita mulai mungkin dari cerita, karena saya juga walaupun beberapa kali kita berinteraksi, saya belum tahu detail bagaimana transformasi Pak Heri dari seorang employee kemudian ke self employee, pindah ke business owner, kemudian sekarang sambil business owner juga kalau saya suka memperhatikan timeline-nya Pak Heri ini menjadi investor juga gitu ya. Ya, monggo Pak Heri kita mulai dari sana ceritanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga cerita ini menginspirasi dan semoga kalau ada kesalahan-kesalahan dalam bercerita karena ada salah ingat atau kesengajaan atau ketidaksengajaan, moga-moga Allah maafkan dan teman-teman juga maafkan. Karena memori manusia kan setahun itu bergeser sekitar 50%. Nah, pergeseran memori 50% ini mungkin membuat cerita saya nanti kurang akurat. Terlebih ketika harus menyebut tanggal, tahun, atau jumlah yang berhubungan dengan numbers ya. Jadi ceritanya kalau dimulai dari mana saya berasal ya, saya berasal dari sebuah kabupaten kecil di wilayah Jawa Tengah, Purworejo. Purworejo kalau dari kota itu sekitar 16 kilometer dari kota Purworejo ke rumah saya. STM, habis STM kemudian sebenarnya diterima di sebuah PTN ya, perguruan tinggi negeri, cuman karena waktu itu saya ingat banget saya masuk pakai jalur rapot. Di sebuah PTN ya, perguruan tinggi negeri, cuman karena waktu itu saya ingat banget saya masuk pakai jalur rapot. Playback-nya dari mana Pak Iman? PTN ya, perguruan tinggi negeri. Halo Pak Iman. Ya Pak, monitor Pak. Ada playback ya di saya. Oh sorry, coba saya. Aman ya udah ya? Aman Pak. Oh enggak, tadi kok. Ya udah aman. Ya. Ya jadi singkat cerita ya sekolah nggak bodoh-bodoh amat. Alhamdulillah lewat jalur rapot diterima di PTN di daerah Semarang. Cuman kebetulan pas waktu itu posisi orang tua sedang bangkrut. Nah, ketika karena orang tua sedang bangkrut, akhirnya berkas-berkas yang harusnya saya antar dari sekolah ke PTN tersebut, saya ambil kembali, terus saya pulang lagi ke kampung saya di Purworejo. Akhirnya bingung kalau mau kerja juga kerja apa, lulus STM. Kemudian ada tes di sini di Tangerang juga, ya saya sekarang domisili di Tangerang, ada tes di PT Gajah Tunggal. Kemudian waktu itu PT Gajah Tunggal itu membuka lowongan untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Gajah Tunggal, Pak Iman. Ya. Ya, jadi itu kan tesnya panjang banget, maraton dari mulai fisik, wawancara, psikotes, kesehatan, aku lupa itu sampai berapa lama itu tesnya saya nginep di daerah sini itu. Jadi memang intinya setelah saya lihat-lihat itu yang nggak diterima itu, yang nggak diterima. Yang nggak diterima itu kebanyakan teman-teman saya itu yang bapaknya mapan, walaupun pinter, kalau bapaknya mapan terlebih PNS, sulit untuk diterima. Jadi yang diterima itu kecuali lolos psikotes, itu memang banyak untuk orang-orang yang tidak mampu. Ya, terima kasih untuk Bos Besar Gajah Tunggal ya, yang memfasilitasi kami akhirnya bisa kuliah di Gajah Tunggal tuh masuk di Gajah Tunggal, kedinasan ya, kuliah 3 tahun, ikatan dinas 5 tahun. Menghabiskan waktu di Gajah Tunggal sekitar 7 tahun, kemudian melalang buana pindah ke beberapa perusahaan untuk nyari pengalaman. Pengalaman saya dari mulai kerja,
sampai terakhir kerja itu di proses engineer. Jadi kalau proses engineer itu insya Allah paham bagaimana membuat sesuatu itu, barang itu berbiaya rendah dengan mutu sebaik-baiknya. Nah, Hmm. dengan waktu secepat-cepatnya, itu tugasnya proses engineer. Dulu belajarnya saya sempat juga masuk di Karawang ya, Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kalau teman-teman lain ada yang dari Karawang, nah saya sempat di situ itu sekitar 2 tahun di Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Dari sebelum menikah sampai kemudian menikah, habis itu hampir punya anak apa ya, apa pas istri hamil itu ya, aku keluar. Nah ini aku waktu begini nih Pak, penyebutannya kurang akurat nih, memori saya bergeser nih. Ya, Zaman ya, dulu belum bisa nulis status, Pak, jadi nggak bisa ngelihat status nih, yang ya, tahun ini aku di mana gitu ya. ya, ya. Oke, oke. Nah, sejak sejak kuliah itu memang sejak kuliah itu kan di Gajah Tunggal itu memang, adanya uang saku ya, uang saku kita jarang sekali dapat kiriman dari kampung. Saya sampai kerja baru punya rekening ya. Jadi bahkan selain uang saku itu kami dikasih baju dan dikasih buku, buku tulis maksudnya. Terus jadi mengingat masa lalu kan. Iya, iya. Nah, singkat cerita ada teman saya yang sudah senior saya, oh di dekat kampus itu ada pondok pesantren. Nah, saya setelah di asrama itu kadang-kadang kadang-kadang bolos, bukan bolos ya, kadang-kadang nginep, kalau di asrama nggak ada bolos ya, Hmm. nginep di tempatnya pondok pesantren dekat dengan kampus. Nah, di situ ada buku-buku bisnis, ada buku-buku Robert Kiyosaki itu tentang 4 kuadran, tentang Rich Dad Poor Dad, itu saya baca dan saya bacanya dari teman saya yang kebetulan dia punya duit membeli buku itu. Nah, saya bagian baca aja. Hmm. Dari situ saya, dari situ saya belajar, oh bahwa income stream atau jalur pemasukan itu tidak hanya lewat bekerja saja, gitu. Terus apa sih keuntungan bila saya bekerja, kenapa kok saya harus waktu itu pindah kerja, harus keluar kerja dan sebagainya. Nah, itu pertimbangannya banyak hal, termasuk mempertimbangkan anak ya waktu itu, karena anak saya kan diasuh oleh mertua di kampung waktu itu. Sebenarnya kalau tujuannya kaya itu tidak harus keluar kerja. Nah, ini teman-teman bisa tolong diperhatikan, kalau tujuannya kaya dan financial freedom itu nggak harus keluar kerja, karena saya bertemu dengan teman-teman yang ketika masih kerja pun duitnya banyak. Mungkin pengusaha terlebih UMKM ya, bukan pengusaha yang kelas atas. Kalau UMKM, profit margin atau free cash flow ya, sebenarnya jangan profit margin, kalau profit margin itu belum bisa jadi free cash flow. Jadi yang harus dipentingkan oleh pengusaha itu kan free cash flow-nya. Free cash flow tahunan mungkin yang bisa diambil itu katakanlah dari usahanya itu 1 M, itu kan kebanyakan sudah bagus ya, kebanyakan UMKM itu dapat 1 M dari usahanya itu sudah bagus. Tapi teman saya yang seumur-umuran saya ini, yang bekerjanya bagus, itu per bulan itu kemarin ada yang per bulan tamu saya itu dia satu angkatan ya, dia tanya gajinya berapa, dia bilang 30-an juta. 30-an juta itu belum termasuk bonus, belum termasuk THR dan lain-lain. Bahkan ada saya punya kenalan yang di pertambangan dulu di pertambangan, gaji itu dia sempat ditawar 250 juta Hmm. sebulan aja nggak Iya. mau. Jadi kalau setahun itu berapa? Jadi sebenarnya kalau pengen kaya, tujuannya kaya, atau financial freedom nggak harus jadi pengusaha. Ya mungkin salah satu usaha salah satu, motivasinya usaha baju muslim itu karena waktu itu tuh istri saya itu, saat saya jadi engineer-nya Gajah Tunggal, istri saya itu
ada di Garmen. Waktu itu masih sama-sama bujang, belum kenal juga. Ya kami dijodohkan beberapa hari kemudian menikah. Aku juga waktu dijodohkan itu nggak tahu dia kerja di mana, cuman tulisan PPEB gitu. PPEB itu mana, saya nggak tahu. Ternyata itu PPEB itu singkatan PT yang ada di dekat pabrik saya. Cuma Eh, disingkat nyingkatnya antara saya menyebut dia itu dengan dia menyebut PT-nya itu beda, sehingga oh. nggak match gitu Wah, ini depannya. cerita yang tidak pernah muncul di mana-mana nih kayaknya nih. Nggak pernah muncul di mana-mana. Loh, PPEB itu yang ini? Aku bilang, "PPEB itu panca." Kalau kami menyebutnya tuh panca, kalau dia menyebutnya PPEB. Iya, oalah, kayak kita tetanggaan tapi nggak pernah ketemu, tahu-tahu ketemu itu 3 kali langsung 2 kali langsung ketiga di pelaminan. Nah, Masya Allah. ternyata, istri saya itu, di garmen, terus pain, ada kesulitan untuk membeli busana muslim yang waktu itu harga terjangkau dan kualitasnya memenuhi kaidah syar'i. Makanya sekitar tahun 2013, oh entar dulu, kita mau cerita bangkrut-bangkrutnya juga nggak sih? Oh iya Apa iya langsung itu. ke Nah, Rahmil? itu Oh, justru itu pelajaran itu Pak Heri, karena kan sering kita dengar untuk bisa kita sukses itu kita perlu pengalaman, tapi kan juga tidak harus ngalamin sendiri kan gitu ya. Tapi belajar dari pengalaman orang lain. Nah, ini yang mungkin bisa sangat bermanfaat buat teman-teman. iya, Ya, baik, betul, insyaallah. Pak. Betul, memang salah satu nasihat mentor bisnis saya juga jangan hanya kita belajar atau ikut ikut kelas yang how to success, bagaimana caranya sukses dalam misalnya 1 bulan atau 3 bulan. Itu penuh dengan jebakan. Nah, penuh dengan jebakan, tapi cobalah sekali-kali datang kepada orang yang bangkrut, kemudian kamu catat apa yang menyebabkan dia bangkrut, kemudian jangan kamu lakukan. Nah, itu biasanya mereka lebih lebih jujur dan kita lebih banyak, apa namanya ya, lebih jadi banyak punya rambu-rambu yang membuat kita hati-hati. Ya, Itu tuh betul, salah satu betul. nasihat dari mentor bisnis saya. Jadi ulangi balik ke setelah menikah. Setelah menikah, hidup hidup pas-pasan, saya masih pakai sepeda, sepedanya itu pun pinjam dari senior saya. Jadi kan ikatan dinas ya, jadi nggak kemana-mana, ke sekolah di situ, kerjanya di situ, gitu. Saya masih minjam sepeda, nikah, ngontrak deket kontrakan, ngontrak deket pabrik. Pabrik. Jadi tugas saya itu kalau pagi enggak deh, kalau pagi istri saya naik becak, waktu itu masih musim Pak Iman, becak ya. Ya, Jadi ya. kalau kalau malam saya jemput pakai sepeda Pak Iman. Masya Wah, Allah. Ini kata bisa kata jadi. orang romantis, kata saya meringis Pak Iman. Ya, ya. Lumayan pegel kalau tiap hari, apalagi kalau pas lembur, kita akhirnya jam 8:30 kita baru pulang, sebagainya. Ya, terus kemudian mungkin karena tadinya sendiri itu nggak bisa ngatur duit, duitnya buat jajan, buat saya dulu kecanduan main PS, duitnya buat habis main PS segala Hmm. macam. Kemudian setelah menikah, alhamdulillah, apa namanya, duit mulai ngumpul. Nah, itu ada hal yang unik kalau di keluarga kami. Kalau di keluarga kami itu, biasanya kan di keluarga orang umum, biasanya yang megang keuangan itu istri. Nah, di kami itu juga sama, awal-awal dah ini gaji saya dan gaji istri dikumpulkan, kemudian diatur oleh istri. Itu 6 bulan, sekitar 6 bulan aja istri kuat, kemudian nggak kuat lagi, terus diserahkan kepada saya. Jadi saat itu sampai dengan sekarang, keuangan, bahkan keuangan perusahaan itu pun saya yang megang. Nah, Hmm. jadi kalau nanti teman-teman nanya ke istri saya, Bu Salma jatahnya Bu Salma per bulan berapa? Ya itu bisa tanya sendiri gitu ya. Yang penting saya memastikan ketika Bu Salma minta duit selalu Ada. ada gitu aja Ya. sih. Nah, setelah ngumpul-ngumpul itu mulai usaha bareng, sebenarnya kami waktu bujang masing-masing juga sudah mulai usaha, Pak, tapi ya gitulah ya, angin-anginan. Saya udah pernah jual beli motor juga, jual beli ding, jual beli motor juga pernah, jual beli handphone juga waktu bujang. Nah, setelah menikah akhirnya kita jual belinya itu waktu itu keripik nangka. Nah, saya ingat tuh, Pak. Keripik nangka saya ambil di distributor Tangerang,
terus saya jualin itu keripik nangka itu waktu itu saking larisnya, tapi yang membuat kami harus memutuskan tidak berjualan adalah pabriknya tidak bisa memenuhi stok. Karena mungkin nyari nangka sulit ya waktu itu ya. Tapi Hmm. nggak tahu itu kok bisa kesulitan nyari nangka gitu, padahal pasarnya ada, wong kita kalau kulaan selalu habis. Bayangin aja teman-teman kalau punya toko, sel kulaan berapapun selalu habis. Nah itu saya dulu di keripik nangka tuh, dan itu marginnya ya lumayan banget, karena waktu itu ya nggak ada saingannya, tahun-tahun 2000 mungkin sekitar 2008 ya, Hmm. itu sudah pakai aluminium foil bungkusnya. Terus kemudian ngambil ini aku agak lupa duluan di mana, ngambil baju di pasar pagi, yang stasiun kota itu nama pasarnya apa ya? Stasiun kota Jakarta itu nama pasarnya apa itu lupa saya. Ya. Ya sekitar situ ya, itu udah mulai punya motor Pak Iman, mulai punya Ya. motor, ngambil dari situ dijual di kantor istri, waktu itu kita sama-sama masih ngantor. Jadi ya pokoknya ngambil barang di pasar, jual di pabrik, yang kulaannya setiap minggu kayaknya, setiap minggu kulaannya. Nah singkat cerita itu nggak bertahan lama, ternyata pegel juga Pak, pegel, masuk angin segala macam, beberapa kali hampir kecelakaan gitu. Aduh ya udahlah, banyak hal akhirnya memutuskan nggak dilanjut. Nah kebetulan saya itu ikut komunitas, nah itu memang salah satu gunanya komunitas, saya banyak dipertemukan oleh orang-orang baik di komunitas. Di komunitas itu saya dapat teman tetangga kabupaten yang kebetulan itu waktu itu, apa namanya, saya pernah kerja di perusahaan dia. Jadi setelah selesai dari Gaja Tunggal, saya pernah seben enggak ding ya, waktu masih di Gajah Tunggal, saya dipekerjakan ke sana. Nah, di Hmm. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, beliau itu juga di sana, cuman rumahnya di Bekasi. Nah, itu saya jualan selimut Jepang, Pak. Oh. Bukan selimut dari Jepang ya, tapi selimut yang diproduksi oleh pabrik Jepang yang ada di Indonesia. Hmm. Nah, selimut itu tuh lembut banget, sampai sekarang itu kalau nggak salah saya masih ada beberapa selimut Jepangnya itu, dan anget gitu, lembut, anget. Nah, itu kejadiannya mirip kayak keripik yang tadi, Pak. Hmm. Kalau keripik tadi itu katanya kesulitan bahan baku, kalau ini, selimut Jepang ini, pabriknya itu problem sepertinya dengan government ya, di sini Hmm. ditutup. Jadi kita Oh. selimut Jepang lagi laris-larisnya, tutup lagi. Iya, iya. Ya. Jadi problem saya itu lebih banyak problem saya itu lebih banyak Disuplai. di supplier, bukan nggak bisa jualan. Ya, ya, ya. Ya, terus kemudian sekitar 2000 berapa ya, saya terakhir kerja di PT Osram Indonesia, itu yang bikin lampu. Nah, di situ, apa namanya, habis pabrik Jepang, ya udah kerja-kerja aja, kemudian di Milis, saya ikut komunitas. Kalau di Milis itu online, kalau offline-nya ada yang namanya mastermind. Nah, di mastermind itu dari sekitar 12 orang, saya doang yang tidak punya usaha. Hmm. Jadi karena waktu itu aku pengen usaha, tetap tanpa malu saya akhirnya ikut join di perkumpulan itu, di mastermind itu. Kan sangat jarang kita bisa ngumpul-ngumpul yang full ngomongin bisnis, orang-orangnya positif, gimana lagi kalau saya tetap ketemu teman-teman yang lama, ya saya akan berjalan seperti ini terus. Karena saya pengen pindah kuadran, dengan alasan tertentu saya nyari circle baru. Hmm. Mastermind itu mirip halakoh lah, halakoh bisnis tapi ini. Iya, iya. Ketemunya seminggu sekali, tapi waktu itu akhirnya nggak kuat, terus kalau nggak salah ganti 2 minggu sekali, kita ngomongin bisnis terus, akhirnya entah bagaimana ceritanya, saya tuh dapat penawaran toko. Jadi toko itu agen busana muslim Robani, waktu itu mungkin Pak Iman lagi di Robani mungkin ya, 2000 berapa itu, tahun Pak? 2008. Oh, belum saya, Pak. Saya lahir di Reban itu 2012. Oh, 2008. 2012 akhir.
Ya, 2008 itu ada toko tersebut agen-agen busana muslim, waktu itu zamannya si Kloteng juga sekarang udah nggak ada kayaknya ya, Ya, udah nggak dengar juga saya itu. udah nggak denger. Jadi agen busana muslim, kok entah gimana ya namanya nasib ya, ini karir karir saya pertama untuk buy bisnis. Nah, kan Hmm, kalau ada buy bisnis berarti ada sell bisnis ya. Kalau yang berbisnis kita rintis dari awal kan tadi sudah saya ceritain nih. ya, ya. Nah, ini mulai buy and sell bisnis. Nah, saya mulai buy bisnis 2008, kebetulan juga saya itu pas ditawarin uang cash saya sedikit. Hmm, Cuman saya ada tanah di sini nih deket deket kontrakan, rencana mau saya bangun rumah. Begitu ada itu mau dijual lah daripada tanah ini juga nggak tahu kapan ada duit buat membangun, akhirnya saya jual tanah itu buat membeli bisnis itu dan itu pun masih kurang, akhirnya minjem saudara, alhamdulillah punya saudara yang kaya, Pak. hmm. Duitnya nggak kepake karena pelayaran ya, pelayaran kalau udah Oh, berlayar kan duit nggak kepake ya, entar ya, kalau ya. mendarat baru baru kepake lagi. Itu sepupunya istri, kemudian saya minta itu pun masih kurang, ternyata buy bisnis itu emang gede ya, untuk ukuran waktu itu. Akhirnya minta dicicil 3 kali. Jadi ini yang pertama jebriat itu tadi, hasil hasil tabungan, jual tanah, plus utang saudara, ini jadi pembayaran pertama. Nah, singkat cerita, enaknya buy bisnis itu begini ya, teman-teman, kalau sekarang pun kalau disuruh milih, mau membangun bisnis lagi enggak lah, kayaknya capek ya bangun bisnis dari nol, kita kayak Pak Iman tuh ya, aku bayangin Pak Iman bangun Segalada ya, sorry ya Pak Iman ya. Kan harus mulai dari, kebutuhan marketnya bagaimana, terus mulai nyari tim, kemudian nyari siapa yang bisa ngerjain, itu kan pusing banget. Yes. Itu kenapa saya bilang Pak Iman ketika mau membangun usaha perlu mempersiapkan dana sekian bulan, Hmm. khawatir di dalam sekian bulan ini Pak Iman belum punya penghasilan gitu, Ya, khawatirnya ya saya ya. nggak tahu sekarang karena Pak Iman nggak pernah ceritakan, dari nol sampai sekian bulan Pak Iman ada penghasilan apa enggak kan saya nggak tahu. Iya. Tapi karena berdasarkan pengalaman saya, itu saya kasih misalnya 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, singkat cerita singkat cerita begitu by bisnis enaknya adalah saat hari itu kita ngebayarin bisnis itu, Langsung ada toko promosi. busana muslim, lah hari itu pula kita dapat pemasukan langsung jadi hak Iya, milik saya. iya, iya. Nah, itulah enaknya. Jadi nanti Pak Iman kalau ada duit, kalau daripada bikin kayak gini lagi, belilah Tokopedia dibeli gitu, kan, Masya Shopee Allah. dibeli gitu. Amin, amin. Iya, iya, iya. Ya, kalau Beli misalnya sahamnya, Pak Heri ya. ya saham pengendali biar bisa diintegrasikan gitu kan. Iya, Kalau iya. misalnya pembayarannya kurang sip, nah itu OVO dibeli, GoPay dibeli. Masya Allah. Nah, itu memang enaknya kita beli bisnis ya. Terus habis itu Pak, dari tahun 2008, 2010 bisnisnya berkembang, tapi berkembangnya itu tidak sesuai yang saya cita-citakan. Katakanlah kalau dari sini, saya tuh pengennya di sini, Hmm. setelah 2 tahun dia tuh baru nyampe sini aja. Terus setelah saya analisa-analisa nih kayaknya kok saya nggak di sini deh, passion-nya, nggak di apa, dagang retail itu ya, dagang retail, toko retail begini. Akhirnya saya jual bisnis saya Oh, kepada teman saya sudah punya kepada teman dan pesaing, dia teman tapi pesaing, kadang-kadang tukeran barang tapi kadang-kadang ya pesaing gitu ya. iya, iya. Tokonya nggak terlalu jauh, sama-sama di busana muslim, terus akhirnya, "Eh, beli ajalah punyaku sekalian biar tokomu tambah banyak." Alhamdulillahnya mau, Pak Im. Hmm. Jadi itu dalam waktu 2 tahun itu, kecuali saya untung tiap hari ada cash flow, ada cash in ya, itu kenaikannya juga sekitar mungkin hampir 3 kali lipat. Hmm. Lumayan kan ya, ya Ya. udah alhamdulillah lumayanlah gitu. Ya 2 sampai 3 kali kayaknya deh. Aku jumlah-jumlahnya emang sudah nggak begitu ingat Hmm. dulu berapa belinya, cuman ada gambaran sedikit. Yang bikin nggak ingat tuh karena nyicilnya, Pak. Kalau cash mungkin saya ingat. Ini juga sama waktu saya jual, itu juga, apa, nyicil juga karena sama temen, gitu.
Nah, 2010 nih Pak, nggak boleh dibilang nggak punya toko dong. Ya. Nah, itu 2010 diajakin bisnis fashion muslim namanya merek Exora. Exora itu gamis muslim yang berbahan kaos. Hmm. Nah, itu waktu itu iklannya di majalah Umi, Pak, dan itu langsung booming. Nah, ini juga kelemahan kalau nah ini perlu diambil insight-nya adalah kelemahan ketika bisnis pemula, terus kemudian terlalu percaya kepada teman. Jadi teman-teman yang baik itu yang memang memang aslinya memang baik, tapi ketika terjadi masalah itu kalau tidak ada MOU nih Pak, bahaya. Iya, iya. Jadi kalau bisa teman-teman kalau sekarang ada kerjasama dengan temannya, bahkan itu teman dekat atau saudara, kalau bisa ada MOU-nya. Sehingga ketika Exora ini tiba-tiba melejit, menurut saya luar biasa waktu itu, menurut saya luar biasa, karena waktu itu pilihan tidak banyak ya, tidak banyak sehingga kita ini bahkan boleh dibilang produksi aja dibiayai orang gitu. Hmm. Bahan dibiayai orang, terus orang mau beli baju ngantri-ngantri gitu, tapi, ah, apa namanya, partner itu ngelihat duit banyak segala macam, akhirnya hanya berumur 7 bulan, Oh. kalau nggak salah. Berumur 7 bulan, kongsi kami terus pecah. Hmm. Nah, kemudian kebangkrutan yang tadinya itu udah, "Wih, sebentar lagi saya kaya banget ini, sebentar lagi Hmm. kaya banget." Itu sudah muntup-muntup ya, saya udah seneng banget, tiba-tiba langsung, bangkrut. Nah, itu sehari-hari saya kegiatannya itu bangun tidur, selain makan dan sholat, ya main game. Udah gitu aja. Apalagi saya di perumahan yang isinya pekerja, saya tuh ngontrak di perumahan situ, isinya para pekerja, itu duhur, kadang-kadang saya yang adzan, karena nggak ada jamaah kan, masih pada kerja, saya yang qomat, saya sholat sendiri. Terus balik lagi main game sampai asar, Eh, saya ke musola lagi, adzan, kalau asar udah mulai Pak, ada jamaahnya, ya. qomat jadi imam gitu kadang-kadang, itu begitu aja sampai berapa lama. Kemudian itu ceritanya dulu bagaimana ceritanya, pokoknya saya dapat 2 pelanggan, satu dari Sidoarjo dan satu dari Malaysia. Yang dari Malaysia sampai sekarang masih bagus, masih berteman, masih ngorder juga. Akhirnya saya bikinin brand-nya mereka. Jadi Hmm. jadi penjahit, bikinin brand-nya mereka, terus nah itu dengan mereknya mereka otomatis ya, sorry brand mereka, merek mereka, eee, akhirnya terkumpul modal lagi Pak Iman. Hmm. Terkumpul modal lagi, terus aku penasaran dulu Exora itu bagus banget, itu kan pecahnya bukan karena nggak ada pasar, tapi Ya. karena partnership-nya yang jelek. Akhirnya setelah punya modal, saya sama istri memberanikan usaha sendiri. Hmm. Nah, memberikan usaha sendiri, dengan brand saya sendiri yang pertama itu Rahnem. Rahnem itu fokus di masih sama kayak Exora gamis dengan bahan kaos. Oh. Nah, Rahnem itu dulu kenapa kok namanya Rahnem, ya itu biar laris aja. Kita kan, ngambil marginnya kecil banget sampai tipis banget. Itu salah satu keuntungan pengusaha bodoh, pengusaha yang tidak mengerti akuntansi sehingga ngitung HPP segala macam itu nggak ngerti sehingga untungnya kok untung gitu. Kita Ya. kita nggak operasional cost, terus fix fix cost tidak terlalu diperhatikan, variabel-variabelnya nggak diperhatikan. Waduh, capital expenditure nggak perlu diperhatikan. Hmm. Untungnya kok dulu meletakkan harganya pas walaupun ada margin itu sedikit banget. Jadi harganya harga ngarang itu, Pak, ini. Ya. Marginnya tipis, tapi alhamdulillahnya bahan itu nyampe dibikin nggak pakai lama habis. Jadi ketolongnya itu di perputaran aja. Hmm. Andaikan dulu sempat
apa namanya, ada di stok, ya sudah tamat lah saya lewat itu. Nah, alhamdulillahnya dulu perputarannya cepet banget. Nah, ya kita boleh dibilang, zero stock lah ya, boleh dibilang gitu ya. Pakai just in time. Jadi just in time itu konsepnya dari Toyota ya dulu ya, Toyota, mhm. mhm. Nah, kemudian 2015 sepulang haji saya yang pertama kalau nggak salah, itu saya diajak mulai buy and sell bisnis tapi di bursa saham. Kalau tadi kan buy and sell bisnis tapi langsung ya Pak Iman. Iya, iya. Nah ini 2015 buy and sell bisnisnya di bursa saham, jadi udah punya kartu investor, punya kartu investor. Nggak ada yang perlu dibanggakan sih dengan kartu itu, KSEI-nya nggak perlu dibanggakan. Terus kemudian 2016 saya munculkan Rauna, Rauna itu muncul Mmm, 2016. Terus kalau di saham itu sudah banyak nggak ruginya? Banyak. Saya itu tahun 2018 aja cut loss semen Gresik ya, semen Gresik 250 juta. mhm. Ya awal-awal cut loss sih nyengir-nyengir, tapi sekarang sudah mulai terlatih Pak Iman. Iya. Bulan lalu kalau nggak salah bulan lalu saya baru cut loss 500 juta, ya udah nggak Oh. apa-apa. Tapi bulan ini alhamdulillah bulan ini salah satu startup yang saya dirikan bersama teman-teman itu sekitar tahun 2019. Jadi sebenarnya nggak mendirikan Pak Iman, ada sebuah perusahaan, dia kekurangan modal, saya masuk di 2019, perusahaan itu sudah ada sekitar tahun 2010. Mmm, Terus 2019 dia kekurangan modal, saya masuk, saya dapat 5%, tapi duit itu bisa buat muter. Nah, bulan ini alhamdulillah perusahaan tersebut dibeli orang, full dibeli oh, orang. Jadi kita mmm, sebagai pemilik modal langsung bagi-bagi sip, aja duitnya. maksud Ya, tapi memang enaknya buy and sell bisnis itu gitu, Pak. iya, 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 Kalau jual beli baju masih ada baju stok, Pak. iya. Kalau jual Itu kan bisnis naik nggak ada naik stok berapa lagi. ininya, Pak, ketika invest 5% itu setara berapa, naik berapa kali lipat, nilai ininya? Wah, itu classified, ini Pak Iman minta buat saya invest ke segala ada. Enggak, maksudnya dalam Ya rentang waktu cukuplah, sekian, berarti 2019, berarti 3 tahun ya, 4 tahun ya? 4 2019, 4 3 tahun, tahunan 4 tahun ya. ya? Saya itu agak lupa antara 2018 atau 2019 masuknya. Cuman Iya, yang jelas izinnya itu saya ingat keluar itu saya ngumpul semacam RUPS gitu, dipanggil semua apa namanya, pemegang saham, bahwa perusahaan kita ini sudah dapat izin dari Bank Indonesia untuk ini. Itu iya. saya ingat banget tanggal pertama pemerintah mengumumkan Covid. Wah. Oh, berarti ya 2020 awal ya? Nah itu, pokoknya Mmm, tahun 2020 tuh pokoknya, saya ingat momennya, tidak ingat tanggalnya. iya, iya, Wah iya. langsung itu saya lega, ini duit saya kayaknya nggak bakal hilang nih. Kan orang yang investasi di startup itu 96%-an mungkin ya duitnya akan hilang ya. Mmm, Ya dari 100 startup yang dibangun mungkin hanya 4 yang berhasil. iya, Nah alhamdulillah yang ini berhasil. Terus kemudian ya ini Rauna sebenarnya saya lebih banyak di business owner Pak Iman, di business owner sama ngasih pandangan-pandangan terkait baik finansial sama accounting, ya hanya ya tetap sih yang ngatur pembayaran, ngatur pembelian itu sudah tim, saya paling kayak tadi itu, "Pak ini ada apa namanya, tagihan kayak gini, posisinya nih saldonya kayak gini, gimana nge-match-nya gimana?" Karena kalau di Rauna tekniknya itu gini Pak, gimana caranya saya itu cepat memutuskan tanpa saya ngelihat laporan keuangan yang, apa namanya, balance sheet atau apa ya, neraca ya, laporan baca. neraca Iya, iya. heeh, laporan laba rugi atau arus kas, misalnya secara cepat. Ya memang kalau pas melihat tahunan atau kuartalan saya perlu, tapi kalau harian, nah itu ada teknik-teknik khusus yang kita kembangkan setelah saya belajar dari teman-teman, oh ternyata ternyata itu teman-teman yang miliar
miliar tuh ratusan miliar ke atas atau bahkan triliunan, cara ngelola biar efektif dan efisien tanpa ngelihat laporan keuangan tapi langsung bisa memutuskan tuh ada caranya loh. Nah, Hmm. itu saya diajarin. Bahkan bahkan saya diajarin laporan yang dia tuh langsung bisa menggabungkan dalam satu sheet itu isinya langsung, apa namanya, merangkum laba rugi, neraca, dan arus kas, itu bisa. Itu saya lupa namanya, cuman pernah diajarin. Cuman Hmm. itu juga nggak saya pakai karena ada yang lebih mudah lagi ternyata. Hmm. Nah, suatu saat saya beli buku dari Amerika, beli buku bahasa Inggris, setelah saya baca-baca, bab bab awal kali ya, sampai bab 3. Wah, ini masuk akal banget nih. Kalau bisnis itu harus begini nih biar nggak sering-sering bangkrut gitu ya. Hmm. Gimana ngatur cash flow dan segala macam. Saya tanya ke teman saya yang kemudian dia megang, bosnya itu punya banyak perusahaan dan dia megang keuangannya, tak tanya, ternyata prinsip-prinsipnya sama. Hmm. Oh, jadi secara cepat itu begitu. Nah, itu bagaimana nanti ada workshop-nya sendiri. Waduh, Wah, wah, mulai siap, mulai siap. jualan workshop enggak nih. Iya, iya, Nah, iya. makanya secara secara ini ada anulah shortcut ya, Pak Iman, ya. Iya, iya, iya. Kalau kita belajar akuntansi secara benar kan ngejurnal segala macam, wah capek itu, Pak. Ini Hmm. ada shortcut-nya. Ya, jadi kalau kesibukan saat ini ya mengoperate Rauna itu tim dan lebih banyak disupervisi oleh Bu Salma. Iya. Kalau saya lebih banyak jadi lebih cocok ya disebutnya kayak komisarisnya, karena Hmm. kesibukan saya sekarang lebih banyak ke jual beli bisnis. Nah, Oh, oh. sekarang ini lagi proses, mohon doanya Pak Iman, ini di karbon kredit. Nah, nanti ya. Hmm. Karbon kredit baru dengar istilahnya. Wah, memang wah, Rada ketinggalan yakin nih. zaman Pak Iman. Iya, iya. Oke, oke. Oke, sedikit saya nanya, Pak Heri. Jadi Rauna ini 2016. Nah, dia berarti sudah apa dibanding Rahnam, kalau Rahnam tadi dengan kondisi di awal tidak memperhatikan HPP, harga jual, margin nggak paham, pokoknya dibikin, kemudian dijual dengan harga sekian, tapi cash flow bagus, dan itu masih bahan kaos ya, Exora tadi, Exora. Nah, Rahnam ini ketika memulai, apakah kan berarti saat itu kalau 2016 ini kan berarti saya masih di Robani nih. Waktu itu seingat saya 2016 itu yang saya tahu brand nasional itu karena saya juga di Robani agak tertutup, waktu itu nggak terlalu banyak interaksi dengan luar. Hanya tahu tiga aja yang besar lah ya, Sapira, kemudian ada bukan Sapira, Zoya dan Elzata lah gitu. LZA, Tiga itu ya. aja tuh yang saya tahu gitu ya. Kemudian ada muncul, saya dengar ada beberapa brand-brand lain gitu. Nah, Rauna 2016 itu penetrasi pasarnya seperti apa? Karena kan bayangan saya ini sudah ada brand-brand yang tadi itu yang tadi saya sebutkan, yang dia sudah mungkin sudah menguasai pangsa pasar di Iya, busana yang brand. lebih gampangnya menyasar agen-agennya Robani, Zata, Zoya yang mau naik jadi distributor gitu aja gampangnya, Pak. Oh, sih, oke, oke. Iya. Nah, jadi jaringan yang sudah ada waktu itu agen itu di approach, kemudian di up gitu ya, jadi distributor begitu ya. Ya, gampangnya begitu. Apa perlu saya kasih company profile dulu untuk perkenalan dengan Raona itu kayak apa gitu, Pak? Boleh juga Pak, sebentar saya jadikan dulu co-host ya. Ya, boleh. Monggo Pak, udah. Masih host disable person screen sharing. Loh, udah belum nih? Di saya belum muncul, Pak. Belum? Oh, Oh, jangan yang itu, Pak, yang Heri Asani satu oh, satu lagi. lagi, siap, siap. Hmm, Oke. bentar, share screen. Suara aman nggak, Pak? Suaranya belum keluar. Gambarnya udah terlihat.
Gimana caranya suaranya kok nggak keluar ya? Harapan besar berawal dari mimpi yang besar. Ya, udah ada. Udah pride, proud of you. Ya, adalah bangsa yang besar. Beraneka ragam suku budaya dengan mayoritas beragam etnis buat harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami bersepakat untuk negeri. Round of Pride, proud of you. Salah satu perusahaan penyedia produk busana muslim di Indonesia yang didirikan pada tahun 2013 melahirkan brand Rahmat. PT Rahmat untuk semua memulai lokasi di Villa Permata Tangerang, Banten, yang kemudian pindah lokasi pada tahun 2015 ke Pergudangan 38 Tangerang, Banten. Pada tahun 2016 dengan bangga PT Rahmat untuk semua menunjukkan brand keduanya yaitu Round of Pride dan menambah beberapa unit gudang. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama kita besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi konsumen Rauna Pride, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi Rauna itu tercipta karena banyaknya muslimah ingin memakai busana muslimah yang menutup aurat dengan benar, tetapi harga yang ada di pasaran waktu itu kurang cukup terjangkau. Dari situ kemudian Rauna hadir untuk memberikan kenyamanan kepada keluarga muslimah memakai pakaian yang menutup aurat dengan benar. Dan alhamdulillah sekarang tidak hanya untuk muslimah, tapi untuk keluarganya juga, berkembang ke kupu dewasa, kupu anak, dan bahkan pakaian muslimah untuk anak-anak bayi. Kami punya semangat yang tiada henti. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia melalui budaya kerja agility with Scrum. Untuk budaya kerja di Rauna sendiri, kami menerapkan budaya kerja agility with Scrum. Kenapa kami memilih agility? Karena banyaknya perubahan-perubahan baik dari internal, eksternal, kompetitor, bahkan yang belakangan terjadi adalah perubahan behavior customer karena adanya virus pandemi. Sehingga dengan kita menerapkan agility itu, kita bisa sangat cepat merubah apa-apa yang sudah kita siapkan sebelumnya. Istilah di agility itu response to change, kemudian kolaborasi dengan customer juga bisa lebih smooth ketika menggunakan agility. Nah, agility ini supaya tidak liar, kita menggunakan framework yang namanya Scrum. Dan alhamdulillahnya, akhir-akhir ini vendor-vendor kami juga menggunakan Scrum. Sehingga ketika tektokan pekerjaan, mudah banget karena satu pemahaman. Ketika kami tanya, mereka akan menjawab, oh kami sedang di Scrum ini, oh kami di Sprint Goal ini, oh kami sedang retro, dan sebagainya. Saat ini kami terus bertumbuh menjadi besar dengan desain yang menarik dan material yang berkualitas. Proses di pabrik ini itu dimulai dari terima benang, kemudian setelah terima benang, kita lanjutkan ke proses yang namanya warping. Nah, proses warping itu mesinnya menggunakan mesin warping seperti ini. Proses warping ini ada dua jenis, yaitu direct warping sama sectional warping. Kalau peruntukannya untuk bahan-bahan polos, kita biasanya memakai direct warping. Tapi kalau untuk bahan yandet, kita pakai yang namanya proses sectional warping. Tujuan dari proses warping ini adalah supaya benang-benang yang kita terima dari vendor kita proses menjadi sebuah BIM. Nah, dari sebuah BIM itu kemudian akan diproses oleh mesin sizing. Adalah proses di mana benang-benang dilapisi oleh kanji. Kalau zaman dulu. Tapi untuk zaman sekarang, kanji bisa diganti oleh obat-obatan yang lebih canggih dan lebih modern, sehingga hasilnya lebih kuat, tetapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses stretching atau bahasa lokalnya cucuk. Nah, proses cucuk itu apa? Proses cucuk adalah untuk memilah benang ganjil dan benang genap, itu istilah di pabrik.
Setelah benang melewati proses riching atau dalam bahasa lokalnya nyucuk, kemudian benang-benang itu masuk ke proses weaving. Proses weaving lebih dikenal sebagai proses penganyaman. Jadi benang-benang akan dianyam sesuai konstruksi yang diinginkan. Yang dihasilkan dari proses penganyaman atau weaving adalah kain dalam roll-roll seperti ini. Kemudian kita harus memastikan bahwa kain yang dihasilkan proses weaving itu atau proses penganyaman bagus adalah dengan menggunakan mesin inspection seperti di belakang saya ini. Kalau sudah yakin kain yang dihasilkan bagus, kain-kain akan dikirim ke gudang untuk kemudian antri proses celup sesuai dengan warna yang kita inginkan. Keluar dari mesin inspection, kain-kain yang sudah dipastikan bagus akan dikirim ke gudang untuk persiapan pencelupan. Kami selalu menjaga kualitas bahan-bahan yang kami terima dengan satu, menggunakan bahan baku dari negara-negara yang sudah terkenal kapasnya, bukan dari negara-negara dunia ketiga yang kapasnya kebanyakan kotor. Dan untuk obat, karena belum bisa di Indonesia, kami mengimpor dari perusahaan-perusahaan Jepang. Dan yang terakhir, sudah saya ceritakan tadi, kami juga menggunakan proses inspection sehingga bahan-bahan yang dihasilkan sangat bagus sehingga memuaskan untuk proses selanjutnya dan customer-customer kami. Kami hasilkan dengan produk terbaik, pastinya dengan bahan dengan kualitas terbaik juga. Nah, untuk menghasilkan bahan terbaik, kita memiliki proses yang pastinya tidak mudah. Pertama, dari tes bahan, dari tes fitting. Nah, tes bahan ini meliputi tes susut atau testing kit, tes fitting meliputi kenyamanan atau tidaknya dipakai. Sebelum kami produksi, 100% bahan yang kami olah itu terlebih dahulu kami QC. Selanjutnya setelah QC lolos, kami lanjut ke fase gelar, kemudian marker, kemudian cutting. Nah, setelah cutting, kita memastikan lagi dengan meng-QC kembali, yakni dengan memastikan bahwa panel sesuai dengan spek yang diminta. Lanjut proses ke menjahit produk. Nah, setelah menjahit produknya jadi, kami melanjutkan tetap dengan quality control, yakni dengan memastikan spek baju setelah jadi itu sesuai speknya, sesuai ukuran produknya, dan diakhiri dengan QC final produk. Semoga produk Krauna yang kami hadirkan sesuai dengan harapan masyarakat Muslim, baik secara kualitas, harga, maupun desain. Memiliki puluhan distributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Di usia 8 tahun Rauna sudah memiliki lebih dari 50 distributor dan ratusan agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Rauna juga memberikan reward kepada distributor berupa umroh, tiket perjalanan luar negeri, LM, dan lain sebagainya. Kami mengajak kepada teman-teman yang ingin sukses berbisnis busana muslimah, marilah bergabung bersama Rauna dengan berbagai macam keunggulan, harga yang terjangkau, desain yang up to date, kualitas bahan yang adem dan nyaman. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama kita besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Proud of pride, proud of you.
Ini mau stop Stop sharingnya sharing. gimana? Oh, oke. Nah, itu Pak, itu yang tadi gemuk itu saya, Pak, Oke, oke, ya, ya, ya. bukan yang lain. Ya, berarti tadi ada satu kalimat yang disampaikan terkait dengan misi awal dari Rauna itu ingin menyediakan produk busana muslim yang bisa sesuai dengan harga terjangkau, dan ini kalau boleh sedikit saya jadi pertanyaan ini kan, ini saya juga pernah mendengar nih ya Pak ya, apa yang disampaikan oleh Rauna ini menjadi juga misi dari brand juga yang pernah saya kenal lah gitu. Nah, tapi kira-kira apa nih yang bisa menjadi pembeda lah mungkin ya, pembeda yang bisa menjadi saya pernah dengar ada istilah above the crowd gitu ya, bagaimana kita brand itu bisa terlihat ketika dia memang muncul di atas kan. Kalau kita amati sekarang ini brand busana muslim udah banyak banget gitu ya. Beda dengan kalau kita bicara tahun 2012 gitu, yang saya tahu hanya beberapa, sekarang udah banyak banget yang brand nasional lah gitu ya. Nah, sekarang apalagi banyak yang online. Nah, poin apa yang menurut Pak Heri atau Bu Salma, Rauna ini menjadi menjadi berbeda gitu ya, berbeda dengan brand-brand yang ada saat ini gitu Pak Heri. Oh ya, untuk saya tadi cerita kan saya pernah di proses engineering ya, proses engineer, terus Bu Salma juga di garment. Jadi kombinasi ini itu menghasilkan produk yang kualitas tinggi, harga terjangkau. Kalau teman-teman itu nanti membandingkan baju sejenis, maksudnya di harga sejenis dengan seolah-olah desainnya mirip, tapi ketika megang bahannya itu pasti akan beda. Nah, jadi kalau saya ini kadang-kadang kan saya sama teman-teman yang punya brand itu juga supplier-nya sama. Ya, Supplier bahan itu juga itu aja. ya. Jadi ketika saya ketemu pabrik bahan, itu yang selalu menjadi concern mereka adalah, kenapa Rauna bisa jual di harga segini ya? Oh, Sedangkan sedangkan level belanjanya itu di harga segini. Jadi Raona kok bisa dijual di harga segini, seperti ya, teman-teman yang di harga segini gitu. Tapi betul. ketika level belanja bahannya teman-teman di kualitas ini, Raona tuh ada di kualitas ini, gitu. Ya. Jadi terus hubungannya apa sama tadi proses yang bagus. Jadi kalau kita prosesnya bagus, waste-nya itu atau sampahnya itu rendah, terus Betul. kecepatannya cepat sehingga cost Betul kita. production-nya itu kita lebih kecil Ya. daripada teman-teman. Walaupun secara Tangerang UMR-nya kan lumayan gitu. Nah, untuk nanti bagaimana bajunya ini Mbak Suci, ada Mbak Diva ini akan siap misalnya untuk menunjukkan seperti apa sih yang sekarang di Rauna lagi best seller gitu, Pak. Bisa Oh, ditunjukkan sama mereka. siap. Oke, silakan Mbak Suci. Mbak Suci atau Mbak Diva ada yang nyimak kah? Sebentar ya Pak ya, siap dulu. Oh Oke. ya, butuh berapa menit sih kalau masih butuh waktu atau tak ngobrol dulu sama Pak Iman nih? Ya. Oke. Nah, berarti ada 3 proses. menitan Pak. Oke, 3 Oke. menitan ya. Oke, ini kayaknya akan banyak hal yang perlu digali. Jadi izin kita agak nambah nih ya Pak Heri ya, dari Oh, jam. saya sampai jam 5:30 ini ada jadwal selanjutnya ya, Pak. Oh gitu, 5:30 ya. Tapi nanti kalau Mbak Suci sama Mbak Diva bisa lanjut, bisa dilanjutkan sama Mbak Suci sama Mbak Diva. Oke, siap. Iya. Oke, mungkin jadi tadi kan yang menjadi daya saing dari Rauna ini adalah dengan kualitas bahan yang sama dengan brand lain, tapi harga Pak, relatif. dengan harga yang sama dengan brand lain, kualitasnya di atasnya. Oh, siap. Kualitas bahan ya, kualitas Iya, bahan. iya. Jadi karena ada proses Contohnya ini deh Pak, contohnya nih ya, sambil nunggu Mbak Suci sama Mbak Diva. Ini adalah salah satu produksi kami. Ini ya, bahannya tenun, ini bukan printing, tapi ini ditenun. Nah, ya, ini ditenun. Saya yakin di brand lain yang selevel dengan Rawana, nggak ada yang
bisa produksi dengan bahan ini. Hmm, Karena mereka nggak bakal kejar di level harganya. harga ya. Jadi efisiensi di proses produksi itu membuat tadi ya biaya cost production relatif lebih efisien, sehingga dari HPP ya ujung-ujungnya ke sana ya, jadi punya daya saing dan keunggulan. Ya sehingga ketika ini kan harganya memang nggak mahal-mahal banget. Jadi ketika teman-teman ngebelinya Rauna itu, konsumen ngebeli Rauna itu, harganya itu affordable ya, seperti misi awalan tadi. Tapi Hmm. kok dipakainya itu adem, dipakainya itu Iya. enak. Iya, iya. Nah, Pak Heri, selain kan kalau kita bicara kenyamanan itu selain dari fabriknya, dari bahannya kan dari pola juga ya. Nah, ini untuk mendapatkan pola yang enak untuk orang Indonesia, ini prosesnya seperti apa, Pak Heri? Wah, sebenarnya yang boleh cerita panjang lebar Bu Salma, karena Bu Salma itu 7 tahun dia di Garmen dan dia spesialisnya beliau itu spesialisnya adalah, jadi apa ya, aku lupa istilahnya, pokoknya yang orang ketika order, "Saya pengen begini-begini," nah itu Bu Salma yang menerjemahkan ke dalam pola, jahit dan sebagainya itu Bu Salma. Hmm. Nah, jadi sebenarnya beliau yang cerita, tadi sempat standby sampai 15-an. Nah, terus ada panggilan dari anaknya tadi, terus akhirnya keluar. Oke, oke. Ya ini Suci udah siap belum ya, Ci, ya? Sudah, Pak. Ya Oke. udah, oke silahkan sih. Oke, siap. Ya, sebelumnya ini Pak, kita mau ngasih tahu dulu kan ya, kita ini di Rauna ini udah produksi dari Cik, sorry Cik, ya, modemu itu memang sengaja blur apa gimana mode belakangnya? Jadi nanti belakang. Oh, Background. backgroundmu. background. Nanti kamu nunjukin baju bisa kelihatan nggak itu? Oh iya, udah belum Pak? Ya, Udah. siap. Udah, muka kita aja. Iya udah. Udah langsung sih. Oke. Jadi sebelumnya aku mau jelasin kalau misalkan di Rauna itu kita udah ada produksi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kayak dari ciput kita ada, terus dari jilbab mau segi 4, terus jilbab instan yang polos atau motif kita udah ready juga. Terus sama handsock juga kita ada, itu untuk pelengkapnya ya, kayak kaos kaki. Terus sampai sejadah dan Al-Quran kita juga udah tersedia Pak di Rauna. Terus juga ada gamis dewasa, gamis sari yang udah satu set dengan hijab itu untuk dewasa, sama sarimbit. Dari sarimbit itu kan biasanya sangat dicari-cari kan ya kalau momen-momen kayak mau lebaran. Itu biasanya dicari banget kan ya. Nah, terus juga kelebihannya itu di Rauna itu untuk gamis anaknya itu kita udah satu set sama jilbab. Jadi kayak memudahkan nih untuk ibu-ibu kan, atau ibu-ibu kan biasanya kalau misalkan nyari baju buat anaknya kan sulit tuh cari jilbab kan buat anaknya yang matching warnanya. Nah, ini di Rauna ini kalau gamis anak kita udah persiapin satu set sama jilbabnya. Nah, juga untuk koko anaknya juga kita udah siapin juga satu set sama celananya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kalau misalkan cari celana yang ukurannya ini terus yang matching juga kan. Kita juga udah nggak perlu repot-repot lagi. Terus kita mau nunjukin dulu nih produk-produk yang best seller. Di Rauna itu kita ada banyak bahan kayak dari bahan rayon, itu best seller banget, rayon. Terus sama bahan jaguar, itu best seller juga yang kedua, karena kita sanimbitan dari tahun kemarin. Terus yang gamis-gamis itu bahan jaguar sih yang rame gitu, karena emang dari bahannya adem gitu kan, terus juga nggak nerawang. Dia juga kelihatannya itu polos, tapi kalau misalkan dipakai itu kayak ada motif-motifnya dari bahannya langsung itu. Nah itu terus dari bahan Baby Zara ini kalau ini kelihatan mewah Pak. Kita juga ada yang kayak buat momen-momen yang kayak buat formal, non formal itu cocok nih kalau pakai bahan Baby Zara. Nih, contohnya aku mau contohin yang di bahan jaguar dulu deh. Mau nunjukin yang di bahan jaguar. Ini contohnya ada di Itu commute itu ya. Commute, Mbak. Maaf, Mbak. Commute itu. Yang mana nih? Oke, ya. Oh iya. Maaf, Pak. Ya sama saya commute, maaf. Ini yang aku pegang ini contohnya di bahan jaguar. Ini bahannya best seller banget.
Hmm. Ada di RG14. Nanti kalau misalkan cek di Segalada ada sih RG14 ya. Ada udah di-input di Segalada. Jadi bisa langsung aja di CO ini. Soalnya ini bahan Jacquard ini bener-bener best seller banget sih Pak Bu. Kalau misalkan mau dilihat nih bahannya itu dia ada motifnya gitu langsung di bahannya. Juga ini tuh nggak kasar ya, nggak kasar. Udah pasti kalau bahan Jacquard tuh kita udah pastinya halus. Iya betul. Pakainya juga nggak gatal, pokoknya Betul. best seller banget ini di Rauna. Betul banget tuh juga kalau misalkan mau seragaman di Rauna itu bisa banget ya Pak Bu. Misalkan nih kan kita ini ready-nya dari size sampai 3XL kan. Misalkan ada yang mau seragaman tapi LD-nya itu benar-benar kurang nggak ada di Rauna gitu kan, karena yang ready kita sampai LD 114. Nah misalkan maunya di LD 120 itu bisa banget Pak di custom di Rauna, ntar langsung aja info aja gitu mau custom ukuran gitu ntar bisa Berapa banget. minimal ordernya Mbak Suci? Tanpa minimal 1 orderan juga bisa Pak. Wow, keren. Untuk custom ukuran tenang di Rauna bisa. Dan untuk custom ukurannya pun kita nggak cuma size jumbo aja. Iya betul. Kita dari bayi 0 bulan juga bisa dari bayi 0 bulan kita juga bisa. Jadi kalau misalkan ukuran yang di Rauna ini merasa kurang gitu atau kebesaran, itu boleh banget sih langsung aja di chat gitu kan. Info Mbak aku mau ukuran ini gitu. Insya Allah dibuatin juga, kita buatnya nggak lama ya Mbak ya? Nggak lama. Kita prosesnya 3-5 hari aja. Iya. 3-5 hari sejak order diterima berarti ya? Iya, 3-5 hari aja. 3-5 hari kerja aja. Pokoknya langsung di chat aja kalau misalkan mau custom ukuran, mau seragaman itu bisa. Ini tadi yang kita tunjukin di bahan Jacquard ya Mbak ya. Ini yang best seller juga di Rauna itu bahan Jacquard. Nah sekarang aku mau nunjukin lagi di bahan apa Mbak? Rayon. Iya betul. Nah untuk bahan rayon ini pastinya udah bunda-bunda pasti ada tahu lah. Iya, bahan rayon ini pastinya juara banget nih Bun, karena bahan rayon di Rauna ini tuh bahannya adem ya. Terus modelnya tuh dia jatuh gitu kan, dan rayonnya Rauna ini saking best sellernya kita punya dari yang polos sampai yang motif dengan modelnya tuh berbeda-beda gitu, karena saking best sellernya banyak betul. banget. Karena best seller terus udah habis nih produksian ini, ntar banyak lagi permintaan kan, bahan rayon lagi gitu kan, akhirnya dibuatin model lain tapi pakai bahan yang sama gitu. Modelnya tetap kita buat yang beda gitu tapi bahannya sama karena emang yang best sellernya di rayon. Kayak ini yang motif. Untuk yang motifnya seperti ini. Oke. Dan ini motif desain Rauna dan tidak mungkin motif ini ada di brand lain berarti ya Mbak Suci? Iya betul Pak. Ini udah cuma Rauna doang ini yang punya Pak. Iya. Ya jadi seperti ini. Iya. Banyak sih modelnya dari yang gamis anaknya, gamis remajanya juga kita ada yang pakai bahan rayon juga, jadi nggak cuma gamis dewasa. Iya, jadi kalau mau samaan juga bisa banget. Bisa banget kalau misalkan mau, kan kita jualnya cuma gamis dewasanya aja. Tapi kalau misalkan bunda-bunda pengen nih dibuatin untuk model gamis anaknya, pengen kembaran, nah itu juga bisa custom Bun ya. Jadi customnya nggak cuma buat ukuran aja ya, custom misalkan model gamis dewasa tapi pengen dibuat size remaja, itu juga bisa banget. Kalau misalkan jahit ke penjahit itu kan kita import banget kan ya, nyari bahannya, terus kalau nggak nyari modelnya, terus kadang harganya juga lebih mahal kalau bikin sendiri. Nah kalau misalkan di Rauna ini paling ada tambahan harga, cuman emang nggak mahal. Karena emang harganya Rauna kan udah terjangkau ya. Tujuannya kan emang buat memudahkan muslimah ini berpakaian pakaian muslim ya. Jadinya emang harganya nggak mahal. Iya nggak mahal harganya, jadi terjangkau semua. Ya ini Pak, anak-anak biasa live Pak, jadi ngomongnya begitu Pak. Iya betul. Lagi musim ya, lagi musim live selling ya. Keren. Iya. Pak Iman ada pertanyaan lagi nggak Pak Iman? Ya. Mungkin tadi yang sempat ditanyakan ke barangkali Mbak Suci juga, ini secara objektif aja Mbak Suci, ketika kan yang saya pahami ya, ketika ini Mbak Suci, ketika orang pakai baju itu nyaman, itu di samping bahan kan pola gitu ya, kenyamanan gitu. Nah kalau Mbak Suci merasakan atau melihat produk-produk Rauna ini seperti apa, kenyamanannya seperti apa sih dari sisi pola ya, karena kan
saya tuh pernah misalkan istri tuh beli baju atau saya sendiri juga gitu ya, koko gitu ya, itu nggak nyaman di tangan gitu ketika gerak keangkat gitu. Nah kan itu yang saya tahu tuh dari polanya itu Mbak Suci. Itu gimana tuh? Maksudnya Rauna seperti apa mentreatment faktor tersebut? Sebelumnya aku mau cerita sedikit nih Pak. Aku sebelum kerja di Rauna ini aku nggak pakai gamis, nggak pakai jilbab yang nutup dada. Aku bener-bener pakainya itu celana sama baju kaos doang yang lengan panjang itu. Nah semenjak kerja di Rauna kan aku ngelihat gamis terus kan, terus pas aku setiap hari megang gitu kan, ngelihat, aku jadi tertarik. Aku jadi setiap hari sekarang bener-bener berubah banget. Jadi pakai gamis terus setiap harinya karena emang karena pas dipakainya itu bener-bener nyaman dari bahannya. Aku pertama itu yang dipegang bahan karena kan aku yang setiap hari kerja di sini ya, aku ngelihat dari bahannya itu bener-bener nyaman gitu, jadi aku suka gitu. Nah kalau model emang kan dia modelnya tuh yang cocok-cocok sih buat umur aku gitu kan, banyak yang cocok buat umur aku, jadi aku suka juga. Dari polanya juga pas sih kalau misalkan di badan aku ya itu pas. Enak di badan aku. Iya. Iya, kita juga udah ada bahan standar ya, yang bahan standar, yang body standar pas. Body kayak aku gitu, itu pas sih. Cuma kalau misalkan enggak ada juga kita bisa kan buatin kan ya, bisa buatin juga kalau misalkan ada yang merasa kurang pas gitu di ukurannya. Wah keren, ini salah satu yang kan kalau kita ada di bus di sebuah brand yang sudah mass production gitu ya, yang sudah produksi massal, itu biasanya kesulitan tuh kalau misalkan ada customize order gitu ya, yang dia karena entah ukuran, entah karena satu hal dia berbeda gitu. Nah ini keren ya, menarik Mbak Suci ya. Ini salah satu menurut saya jadi salah satu selling point yang saya rasanya belum pernah ada brand yang dia itu produksi massal, tapi kemudian bisa menyediakan special size gitu ya. Dan itu walaupun hanya satuan gitu ya. Tadi ada penambahan harga, tapi juga tidak besar. Tapi kalau boleh tahu, kalau misalkan harus nambah itu berapa persen kira-kira Mbak? Jadi ini saya misalkan ini kayaknya ukurannya yang ini, atau orang tua saya atau ada teman misalkan seorang bapak-bapak yang dia ukurannya biasanya L, tapi kalau L yang normal misalkan gitu ya, badannya cukup tapi kepanjangan misalkan karena dia nggak terlalu tinggi gitu, sehingga dia perlu ukurannya L tapi panjangnya itu agak dikurangin gitu, atau dibalik ya, dia tinggi, dia kalau pakai M badannya cukup M tapi ya jadi ngatung gitu, jadi dia perlunya M tapi tangannya katakanlah harus lebih panjang gitu ya, atau ke bawahnya lebih panjang. Itu perlu berapa persen kira-kira nambah biayanya Mbak dari harga normal produk yang regulernya? Jadi kalau misalkan untuk pengurangan misalkan panjang baju gitu ya Pak, atau panjang lengan, itu kita nggak ada biaya tambahan, kecuali kalau misalkan benar-benar mereka mau request dari lingkar dadanya atau panjang bajunya kayak gitu. Kalau misalkan dari baju yang sudah jadi terus mau dikurangin panjang bajunya, itu kita belum ada penambahan harga. Tapi kalau misalkan dia request misalkan lingkar dada segini, panjang baju segini, itu biasanya disesuaikan sama si ukurannya kayak gitu. Penambahannya juga paling cuma 10-20% aja sih, sesuai ukuran aja Pak. Iya. Oke. Keren, luar biasa. Ini saya sudah Pak Iman, sudah kadung waktu itu tuh kita mendeklar sebagai juaranya seragaman Pak Iman. Iya. Jadi akhirnya banyak banget kan seragaman yang orderan itu masuk. Nah, celakanya di seragaman itu kadang-kadang ada yang tiba-tiba ukurannya itu super makmur gitu ya. Misalnya yang lain itu mentoknya di 2L, ini karena mungkin ketuanya sudah makmur 9L gitu. Jadi 9L itu saya sama Pak Iman itu kalau masuk berdua tuh masih bisa. Wah ini kalau ini batal itu nggak jadi seragaman. Nah, karena biasanya itu yang kadang-kadang yang makmur ini ketuanya itu kan. Iya. Akhirnya kita bikin strategi gimana setting line-nya di sini supaya bisa
secepat itu untuk gonta-ganti model, gonta-ganti ukuran. Begitu. Oke, nah ini salah satu, menurut saya ini salah satu diferensiasi ya dari brand Rauna yang rasanya Karena Rauna anu Pak, karena dikerjakannya penjahitan itu in-house. in-house. Kalau yang saya lihat di teman-teman yang nge-brand itu kan biasanya satu ada yang dia itu FOB dikerjakan di luar jadi baru dibayar, ada yang bahan dari dia kemudian dimaklonkan istilahnya, ada yang seolah-olah in-house tapi dipisah antara sales-nya sama fabriknya ya kan ya. Nah, kalau di Rauna kan terintegrasi Pak, Ya, terintegrasi jadinya ya sesimpel itu sih gitu. ya. Nah, cuma kan ini Ferry, mungkin pertanyaan saya terakhir nih. Tapi kan yang saya pahamin ya di proses produksi itu, apalagi kalau sudah garment itu ada line produksi yang dia ada nilai produktivitas yang harus dicapai supaya bisa masuklah biayanya gitu ya. Nah, itu kan yang menjadi kendala kenapa di mass production di garment itu nggak bisa tuh ada yang tadi custom gitu ya, karena motongnya kan sekaligus gitu diamparin gitu. Nah, itu apakah memang disiapkan line khusus ya, line khusus yang memang dia tidak pecah pola, tidak dalam bentuk line panjang gitu, atau seperti apa ininya Pak? Ya memang ada, bukan line ya, lebih cenderung ke tim khusus. Oh, Tim khusus ini tim yang ketika line panjang biasa, produksi biasa ada kendala, ini kayak Kopassusnya. Nah, dia bisa masuk kemana saja ketika pun dicabut ada seragaman yang mendadak, ini harus jadi satu hari ini ya, kalau sanggup enggak, kalau sanggup kita dapat orderannya ini, kalau enggak. Nah itu akhirnya kayak punya Kopassusnya Pak. Oh, isi. Oke. Iya, oke. Ya. Pak, Ya. ini saya mohon maaf banget Monggo, nih, Pak. Pak. Ya, alhamdulillah yang dari tim Rauna masih ada lagi dari tim Mbak Suci. Kalau tidak ada mungkin karena ini juga sudah lebih. Nanti untuk pertanyaan kita coba akomodir di grup saja, Pak Heri. Ya, Kalau tidak dari Mbak Suci, mungkin terakhir dari Pak Heri sebagai closing statement untuk teman-teman mitra pemasar ya terutama. Ya, terima kasih pada Pak Iman yang telah memfasilitasi kami untuk jualan di Segalada, dan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini bergabung baik di Zoom Minar atau di Facebook. Terima kasih juga pada Mbak Diva dan Mbak Suci yang ngebantu saya untuk menerangkan lebih banyak Rauna. Tanpa panjang lebar, marilah kita bangun bisnis yang bisnis itu membawa kita pula ke jalur akhirat. Ya, salah satunya adalah dengan bisnis berbusana Muslim, yang insya Allah salah satu tujuannya Rauna adalah memfasilitasi keluarga Muslim supaya mendapatkan busana yang terjangkau dengan kualitas istimewa. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Heri dan teman-teman dari Rauna. Sahabat-sahabat sekalian, Segalada Striker dan teman-teman lain yang menyimak di grup FB. Tadi kita banyak insight ya dari Pak Heri sebagai seorang business owner yang memulai karir berbisnisnya itu sejak bujang, kemudian berubah dari karyawan menjadi kalau dalam Robert F. Kiyosaki itu ada employee, self employee ya, pedagang, penjual, kemudian business owner, dan sekarang menjadi seorang investor ya. Tadi sempat disebutkan ada jual beli bisnis gitu ya. Tapi terkait dengan Rauna ada satu hal yang menurut saya menjadi poin yang sangat baik, yang ini menjadi sebuah pembeda ya antara brand Rauna dengan brand-brand yang lain. Pertama tadi dari sisi harga ya, harga yang didapat oleh teman-teman itu dengan harga yang sama tapi kualitas di atas brand lain ya, karena bahan itu sama dengan brand lain, tapi karena ada engineering, ada proses rekayasa yang baik di produksi sehingga efisiensi terjadi di sana. Maka kemudian dengan kualitas yang lebih baik dibanding yang lain, harganya relatif sama dengan
brand-brand yang lain. Kemudian yang kedua tadi ada kondisi di mana Rauna bisa mengakomodir ya kebutuhan produk yang katakanlah ukurannya custom ya. Nah, ini juga belum saya temukan dari brand lain ya. Mudah-mudahan informasi-informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heri maupun teman-teman dari Rauna Pride ini menjadi informasi yang berharga bagi teman-teman mitra marketer dan bisa lebih punya daya jual ya, sehingga teman-teman bisa lebih banyak mendapatkan cuan dari pemasarannya. Baik, terima kasih semuanya Pak Heri, teman-teman Rauna dan teman-teman mitra marketer yang sudah bergabung. Semoga informasi sore hari ini bisa menambah keyakinan kita semua bahwa berbisnis dengan orang-orang yang punya misi baik itu bisa menghadirkan kebaikan, apakah itu untuk kita ataupun untuk lebih banyak umat gitu ya. Sehingga tadi ada hal yang juga disampaikan oleh Pak Heri, kita berbisnis ini adalah hanya sebagai sarana saja, sebagai media agar kita bisa mempunyai bekal yang cukup untuk kehidupan kekal kita setelah kematian kita. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa nanti di episode berikutnya dengan narasumber yang berbeda dan banyak informasi lain yang juga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.